ya wajib tetap ada. Ini footer yang dimaksud adalah footer yang seperti yang tugas akhir yang sudah masuk di perpustakaan UI. Izin teman-teman terkait dengan kecerdasan artifisial, saya share sebentar ya terkait dengan ini karena ini memang agak baru. Nah, ini contoh template yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk lembar penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi tadi sudah disampaikan juga, gitu kan. Nggak apa-apa kok teman-teman. Itu sebagai tools yang memang sekarang juga banyak digunakan oleh para peneliti. Tapi di sini nanti teman-teman masukkan gitu kan, eh, artificial intelligence itu dalam format platform apa. Nah, di sini teman-teman nanti isikan. Kok lebih dari satu ya nggak apa-apa juga. Barangkali tadi ada yang untuk pengolah grafik gitu ya, atau mungkin dalam format untuk suara atau yang lainnya itu silahkan dimasukkan saja di situ gitu kan. Tujuannya itu juga monggo nanti diisi penggunaan dari artificial intelligence. Jangan lupa nanti di bawahnya ada nama NPM tanda tangan dari teman-teman. Ini sebagai tambahan memang di tahun ini gitu kan sudah mulai diberlakukan untuk semua skripsi, tesis, disertasi yang menggunakan artificial intelligence. Untuk tahun yang kemarin itu masih belum gitu ya. Untuk tahun ini sudah diwajibkan digunakan ketika mahasiswa memang menggunakan artificial intelligence. Itu mungkin tambahan dari kami. Mungkin ada tambahan lagi? Udah cukup. Aku bacain dari kolom komentar lagi ya. Jika tanda tangan pada lembar pengesahan dilakukan dengan dua sistem, terdapat tanda tangan digital dan tanda tangan basah. Ini bagaimanakah cara untuk pengunggahan file yang benarnya? Boleh Pak Sani untuk menjawab? Ya, teman-teman untuk menjaga keabsahan dari tanda tangan tidak mengendaki tanda tangan basahnya itu nanti tersebar kemana-mana gitu ya. Sehingga ada dosen yang saya maunya ada tanda tangan digital saja. Nah, nanti di bagian tanda tangan digital itu ada cap yang dilakukan di program studinya atau di fakultasnya masing-masing gitu kan. Kalau nanti teman-teman pernah lihat skripsinya mahasiswa Fasilkom, setelah pada lembar pengesahan tanda tangan digital dosen pembimbing atau penguji itu ada capnya dari si program studi atau fakultas. Boleh program studi, boleh fakultas gitu kan. Terkadang kan memang gampang yang bikin tanda tangan digital gitu ya. Tapi kami dari pustakawan kadang tidak bisa mengecek apakah tanda tangan digital itu sah atau enggak gitu ya. Itu enggak bisa dicek ketika tanda tangan digital dalam satu lembar itu lebih dari satu gitu kan. Berarti akan biasanya kalau satu halaman lebih dari satu itu akan merusak tanda tangan digital yang lainnya gitu kan. Biasanya kan tanda tangan itu satu halaman ya satu gitu kan. Tapi namanya lembar pengesahan itu kadang 3 atau 4 tanda tangan dan itu dilakukan biasanya pada saat yang berbeda. Jadi monggo saja kalau ada yang tanda tangan basah, ada yang tanda tangan digital, kita akan terima gitu kan. Yang tanda tangan digital perlu cap dari fakultas atau program studi. Gitu. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan Pak. Jika nama mentor atau pembimbing industri, apakah dimasukkan juga karena tidak terdaftar sebagai dosen tetap UI? Seperti tadi disampaikan, teman-teman tetap teman-teman masukkan di lembar ya, di lembar pengesahan tetap teman-teman masukkan. Hanya nanti ketika unggah itu kan menggunakan sistem akademik LDAP-nya UI ya, pasti tidak akan ketemu nama itu karena dari pihak luar. Nanti teman-teman tuliskan saja belum terdaftar. Nanti yang akan menginput kami dari pustakawan. Oke. Itu.
Oke, baik, sudah terjawab ya teman-teman. Karena masih ada waktu mungkin, boleh teman-teman yang mau bertanya untuk raise hand atau, tulis di kolom komentar. Oh ya, mengingatkan kembali juga untuk teman-teman yang belum absen, untuk segera absen, linknya ada di kolom komentar karena semua mahasiswa wajib mengisi. Baik. Oke. Oke, ini ada dari kolom komentar ya. Aku izin baca. Untuk karya tulis kami jenjang D3 berupa tugas karya akhir atau TKA, penginputannya masuk ke bagian yang mana ya? Karena pada bagian pilihan yang dijelaskan tadi hanya ada skripsi, tesis, dan disertasi. Mohon arahan dari Bapak. Terima Ya, kasih. untuk D3 masukkan di skripsi saja, teman-teman, di bagian skripsi ya. Ya. Jadi untuk D3 dimasukkannya ke skripsi ya, Pak ya? Skripsi, ya. Oke. Ini ada lagi? Oke. Eh, Format dari yang sudah dijelaskan sudah sesuai dengan format perpustakaan UI. Terdapat perbedaan dengan format vokasi seperti yang pertama itu warna logo UI pada halaman judul di Uyana berwarna kuning, sementara di format vokasi berwarna hitam. Yang kedua itu kalau di format vokasi, pernyataan AI ditulis lebih awal dibandingkan pernyataan orisilitas. Sementara Uyana, pernyataan orisinalitas ditulis lebih awal. Yang ketiga itu di Uyana, abstrak posisinya berada sebelum daftar isi, sementara format vokasi berada setelah daftar isi. Terima kasih. Tidak masalah teman-teman, mau dibalik gitu ya. Tadi ya, untuk artificial intelligence lebih duluan atau lebih belakangan gitu kan. Itu kami tidak mempermasalahkan atau di bagian abstrak gitu ya. Posisi untuk di vokasi itu berada sebelum daftar itu ya. Sementara untuk vokasi setelah daftar isi ini kami tidak mempermasalahkan. Yang penting ada gitu kan. Yang penting di dalamnya ada. Yang penting lengkap ya, Pak ya? Yang penting lengkap Oke. gitu kan. Oke. Ini baru tahun pertama gitu kan. Barangkali nanti ada penyesuaian-penyesuaian di setelahnya. Ya kita sangat menghargai sesuai dengan pedoman yang ada di UI gitu ya. Tapi yang penting lengkap saja. Untuk kebalik seperti itu kita tidak mempermasalahkan. Oke. Baik, berarti tidak bermasalah ya teman-teman. Tidak. Yang penting lengkap. Oke, ada lagi kami dari Magister Terapan angkatan pertama di vokasi. Apakah ada proses tambahan lainnya selain yang sudah dijelaskan yang mungkin terkhusus untuk tesis? Tidak teman-teman. Untuk tesis dan skripsi pengunggahannya hampir sama persis gitu. Yang sangat berbeda itu untuk doktoral atau disertasi karena di sana ada promotor, kopromotor itu tentunya ada perbedaan. Tapi untuk skripsi tesis mungkin ada beberapa fakultas penguji itu adalah pembaca ya. Seperti di FIB itu penguji itu pembaca gitu kan. Ya teman-teman sesuaikan aja gitu kan. Mungkin kalau di sistem ya untuk penguji ya pembaca ya penguji sama gitu kan. Kok di vokasi nanti seperti itu ya disesuaikan aja bahwasanya untuk penguji itu sama dengan pembaca gitu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Oke, ini mengenai tanda tangan digital, apakah harus PNG jika mentor industri mengirimkan data tangannya dalam bentuk file? Ya, itu tadi teman-teman karena kadang mahasiswa itu juga diberikan oleh dosennya tanda tangan digital itu cropping gitu ya gitu kan, terutama tanda tangan digital gitu kan, maka perlu ada stempel dari fakultas atau program studi gitu kan. Karena kadang kan hanya tanda tangan digital itu dikirim oleh dosen pembimbing itu cropping. Dan nanti yang istilahnya bahwasanya tanda tangan digital itu terverifikasi itu yang tahu kan dari fakultas ya. Sedangkan kami tidak punya tools untuk memverifikasi apakah tanda tangan itu sudah benar atau tidak. Gitu. Oke,
Baik, selanjutnya Pak, apabila tanda tangan digital yang di-crop tapi di bagian kata pengantar yaitu tanda tangan saya sendiri, apakah diperbolehkan? Ya, kalau untuk tanda tangan di lembar apa lembar kata pengantar kami masih memperbolehkan lah kalau kata pengantar gitu kan. Yang usahakan yang tidak diperbolehkan itu yang tadi ya, lembar pengesahan, kemudian lembar eh, artificial intelligence sama publikasi tadi kalau bisa croppingnya itu satu halaman penuh teman-teman, gitu kan. Satu halaman penuh. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Boleh raise hand atau tulis di kolom komentar. Untuk Oke. warna bebas sih teman-teman. Kalau dosen pembimbingnya tanda tangannya warna biru ya tentunya nanti masuk ke perpustakaan warna biru gitu ya. Kalau warna hitam ya warna hitam itu tidak ada ketentuan dari UI apakah tanda tangan basah itu harus menggunakan tinta warna tertentu atau tidak gitu kan. Tapi diupayakan teman-teman croppingnya itu jangan kalau memang itu tanda tangannya warna biru ataupun mungkin warna yang lainnya gitu kan. Nanti ketika dimasukkan di dalam full text PDF-nya ya jangan diubah ke hitam dan putih gitu ya. Jadi tetap berwarna sesuai dengan tanda tangan basahnya dosen. Termasuk juga stempelnya dari program studi atau stempelnya dari fakultas. Kalau itu stempelnya warna biru atau warna sesuai dengan fakultas masing-masing, jangan dijadiin warna hitam putih gitu kan. Oke. Disamain. Baik, ada lagi nih Pak. Apabila sudah upload di Uyana, apakah tetap boleh publish atau upload di tempat lain? Terima kasih. Ya, Uyana ini kan sifatnya sebagai grade literatur, teman-teman. Barangkali dari kegiatan ini itu teman-teman akan kemudian mengalihkan dalam format jurnal gitu ya, atau dalam format proceeding dikirimkan ke jurnal nasional ataupun internasional sebenarnya tidak masalah. Tapi kami menyarankan kalau ingin dikirimkan ke format jurnal di nasional ataupun internasional sebaiknya membership jangan di open gitu. Oke. Oke, menjawab ya teman-teman. Oke, ada lagi nih Pak. Terkait tanda tangan diri dari kita sendiri, apakah tidak boleh tanda tangan digital? Hal ini juga dikarenakan sudah dibutuhkan materai elektronik. Boleh, boleh teman-teman. Baik tanda tangan pembimbing, penguji ataupun tanda tangan diri kita sendiri itu boleh dalam format digital di UI gitu. Jadi diperbolehkan ya Pak ya? Diperbolehkan, diperbolehkan. Oke, ada lagi nih Pak tentang tanda tangan. Untuk tanda tangannya kalau semisal di-crop tanpa judul halaman pengesahan, apakah boleh dikarenakan agar masih ke di-tag ke daftar isi? Ya sebenarnya kan daftar isi ini teman-teman headernya ya gitu kan. Jadi mungkin nanti headernya teman-teman bisa bikin di ya gitu. Jadi bagian daftar isinya mungkin menggunakan manual yang ada di Microsoft Word, sedangkan yang bagian bawahnya ucapan terima kasih biasanya kan kepada Allah tua yang dimasukkan itu aja. Oke, baik. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya karena masih ada waktu. Oh Boleh ya itu raise hand anu ya selanjutnya. terkait dengan lembar pengesahan ya sama teman-teman boleh kalau misalnya lembar pengesahan itu headernya ditulis lembar pengesahan biasanya kan kita menggunakan eh, yang pembuatan daftar pustaka otomatis ya. Nah sehingga teman-teman memerlukan header yang terbuat dari sistem. Nah itu diperbolehkan headernya menggunakan itu croppingnya di bagian bawahnya. Apa namanya, menjelaskan sedikit tentang tanda tangan digital ya teman-teman ya. Memang kami dari vokasi itu Pak
sangat juga berhati-hati karena memang verifikasi untuk keabsahan tanda tangan digital juga perlu sangat Iya. diperhatikan. Makanya tadi dari Perpustakaan UI mengatakan jika ada tanda tangan digital baik dari pembimbing maupun mentor harus ada cap basah dari fakultas atau hanya ada di fakultas Pak, di unit-unit. Jadi saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa sebisa mungkin mengusahakan tanda tangan basah, artinya tanda tangan asli. Artinya kami juga nanti khawatirnya gini, kami memverifikasi keabsahan itu malah tambah lama gitu. Iya. Ya, jadi bukan serta-merta datang terus minta diverifikasi, enggak. Kami juga perlu adanya bukti bahwasanya itu betul adalah atau permintaan dari dosen yang bersangkutan, itu juga kami perlu menghubungi dan sebagainya. Daripada menunggu lama, kalau menurut saya, jadi dari kalian sendiri, teman-teman mahasiswa yang memang sudah terutama untuk di apa, lembar persetujuan ya. Artinya TKA ini, skripsi terapan ini, tesis terapan ini sudah disetujui oleh pembimbing dan penguji untuk, disidangkan ya atau untuk dipertahankan, eee, skripsi maupun, tesisnya ataupun TKA-nya. Dalam hal ini mohon sangat diusahakan untuk menggunakan yang benar-benar tanda tangan jadi tanda tangan digital jika memang betul-betul dari pembimbingnya sudah tidak bisa dan melalui konfirmasi ke kami, gitu. Jadi kami tidak serta-merta juga memberikan cap basah seperti itu, gitu. Tapi kami juga melakukan terkait dengan tanda tangan teman-teman yang tadi minta di crop gitu ya. Kalau menurut saya kan ini kita kan, publikasi ilmiah ya, gitu. Lebih baik atau sangat disarankan untuk benar-benar menggunakan tanda tangan baik itu punya pribadi. Akan mengulang lagi nih skripsi kecuali nanti ada yang mau S1-nya 2 kali, S2-nya 2 kali, kita tidak akan mengulang lagi gitu. Artinya ketika nanti ditemukan 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian ketika Bapak Ibu teman-teman di sini, Bapak Ibu yang sedang pasca sekarang ini sudah menjadi pejabat gitu ya, kita bisa membukanya itu dengan benar-benar bagus ya Pak ya. Kita punya apa namanya, arsip yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Baik, seperti itu. Ada lagi Mungkin pertanyaannya? ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand aja. Teman-teman dari SK Rektor ini kalau teman-teman perhatikan ya, ini memang ada UI itu sangat menjaga tanda tangan kita dan juga tanda tangan dosen-dosen di UI. Di SK Rektor yang baru ini, kalau teman-teman perhatikan itu misalnya ini sebenarnya hampir untuk lembar-lembar yang lainnya itu juga hampir mirip, yaitu halaman pengesahan itu diikut sertakan pada pengunggahan kelengkapan berkas untuk tugas akhir. Namun tidak dimasukkan ke dalam sistem repositori Universitas Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan tanda tangan Dewan Penguji sehingga tidak dapat diakses oleh publik gitu ya. Jadi ini memang semangat dari UI untuk tetap tentang tanda tangan ini tetap harus masuk gitu, dan ini harus sah gitu. Sehingga untuk yang file aslinya itu akan disimpan di servernya Universitas Indonesia gitu kan. Itu akan dijaga benar gitu kan. Suatu saat barangkali teman-teman akan menjadi pejabat negara dan akan meminta kembali skripsi, tesis, disertasi terutama di bagian lembar pengesahan itu UI tetap ada gitu kan. Tapi untuk yang dipublish ke umum yang ada di perpustakaan nanti di bagian ini akan kita hilangkan ya, sehingga nanti orang yang misalnya mendownload atau membaca skripsi, tesis, disertasi kita itu dia tidak bisa mengambil tanda tangan kita, tanda tangan dosen pembimbing atau penguji kita. Itu ya teman-teman ya. Ini kami menyadari ini masalah tanda tangan itu
sesuatu yang sensitif gitu ya. Tapi dari SK ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Universitas Indonesia, khususnya dari rektor yang sekarang, bahwasanya ini nanti akan disimpan di servernya UI, tapi ketika dipublikasi itu akan di halaman seperti ini akan dihilangkan gitu. Oke, mungkin izin membacakan lagi ya Pak pertanyaannya. Oke. Ini. Mungkin sebatas teknis simantau saja dalam hal konfirmasi Dewan Penguji, salah satu penguji meminta untuk revisi. Apakah atas revisian tersebut harus melewati konfirmasi seluruh Dewan Penguji lagi atau hanya penguji yang meminta revisi saja? Terima kasih. Mbak Ika. Mas Saad, gimana Mas Saad? Boleh Mas Saad? Gimana nih? Baca dulu sebentar. Oh, oke. Kalau revisi kan berarti di akhir nanti harus minta tanda tangan 3 dewan penguji kembali gitu ya. Mas Alvito. Jadi kalau pertanyaan atau persetujuan 3 dewan penguji lainnya pasti 3-3-nya harus dikonfirmasi ulang gitu ya Mas Alvito. Karena nanti di Simantaf juga kan kalau teman-teman sudah melakukan revisi itu nanti seluruh dewan penguji 3 dewan penguji itu harus mengisi lagi approval bahwa skripsi atau tugas akhir teman-teman Bapak Ibu itu sudah sesuai. Jadi balik lagi karena suka ada case tadi tanda tangan suka ditempel-tempel ya gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya jadi kami menjaga agar tidak ada tanda tangan tempel-tempel ini juga yang ternyata nggak pernah revisi, ketemu sama pembimbingnya aja nggak pernah, pengujinya aja nggak pernah gitu. Ternyata main tempel. Nah, jadi di sistem kami tutup hal tersebut, 3 dewan penguji wajib menyetujui. Kalau ikutan sebuah kejuaraan idol gitu ya, 3-3-nya harus yes gitu misalnya. Kayak gitu ya di Simantaf. Seperti itu Mas Alvito. Jadi jawabannya 3-3-nya harus